warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Arni Grisa. Baiklah, perkenalkan nama saya Jasmita Muhang. Saya Fadia Udara Namubibu. Saya Adelina Usman. Sosiologi ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi, barang dan jasa dan sumber daya yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan. Sosiologi ekonomi menunjukkan perkembangan yang eksplosif sejalan dengan sosiologi ekonomi masyarakat, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang yang sedang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan pembangunan. Kemudian sosiologi ekonomi tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi klasik dan aliran sosiologi ekonomi sejak dekade 1980-an. Menurut pandangan ekonomi, tindakan ekonomi dipandang sebagai pertukaran di antara individu yang sederajat, di mana setiap individu memiliki preferensi tertentu dan bertindak untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan pribadi. Di sisi lain, sosiologi memandang tindakan ekonomi sebagai bagian dari sistem sosial, di mana aspek poin menjadi salah satu dimensi penting dalam menentukan tindakan ekonomi. Hubungan ekonomi dan masyarakat. Terdapat perbedaan pandangan antara ekonomi dan sosiologi terkait dengan hubungan antara ekonomi dan masyarakat. Pandangan ekonomi cenderung memusatkan perhatian pada aspek pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi dengan memandang masyarakat sebagai sesuatu yang berada di luar itu dan sudah ada. Di sisi lain, pandangan sosiologi memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang integral di mana ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem masyarakat. Ya baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yakni hubungan antara ekonomi masyarakat pesisir dan masyarakat pegunungan dapat mencakup beberapa aspek. Masyarakat pesisir cenderung pada fokus pada kegiatan seperti perikanan dan perdagangan maritim. Penggunaan seringkali terlibat dalam pertanian dan kegiatan berbasis daratan. Pertukaran barang, terdapat pertukaran barang antara masyarakat pesisir dan pegunungan. Produk hasil laut dan pesisir bisa diperdagangkan dengan hasil pertanian. Dari pegunungan menciptakan saling ketergantungan. Pengguna lingkungan, kondisi geografis memainkan peran penting. Masyarakat pesisir mungkin pemanfaatan sumber daya laut, sedangkan masyarakat pegunungan lebih tergantung pada sumber daya daratan seperti tanah, pertanian. Kerjasama ekonomi, adanya potensi kerjasama kedua yaitu misalnya masyarakat pesisir dapat menyediakan ikan dan hasil laut, sementara masyarakat pegunungan itu menyediakan produk pertanian. Ini dapat menciptakan keseimbangan ekonomi yang saling menguntungkan. Aksesibilitas antara pesisir dan pegunungan itu juga dapat memengaruhi hubungan ekonomi sistem transportasi yang baik
dapat memudahkan pergerakan barang dan jasa. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi saya itu manfaat ekonomi melibatkan pengaturan sumber daya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, distribusi, kekayaan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencapai peningkatan produksi, peluang pekerjaan, stabilitas harga, inovasi, serta penyediaan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekonomi yang sehat itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial. Manfaat ekonomi bagi masyarakat dapat meliputi peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan pendapat, peningkatan taraf hidup, dan kemungkinan akses lebih baik terhadap barang dan jasa. Ekonomi yang kuat dapat menyebarkan stabilitasi dan peluang bagi perkembangan individu dan komunitas. Sekian, terima kasih. Demikian dari kelompok kami.